Nah, dalam proses berikutnya, Bapak Ibu, kita akan mulai proses untuk analisis kerapatan tanaman atau NDVI. Nah, kita menggunakan NDVI di sini, Bapak Ibu, yaitu panjangan dari NDVI itu adalah Normalized Different Vegetation Index, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, metode ini merupakan metode untuk mengukur ukuran tingkat kehijauan dari sebuah vegetasi yang ada di permukaan bumi, Bapak Ibu. Nah, di dalam proses NDVI ini, Bapak Ibu, yang akan kita gunakan itu adalah dua band yang ada di masing-masing citra Landsat gitu ya Pak Ibu. Nah, kebetulan kita menggunakan citra Landsat 8. Kita nanti akan menggunakan band near dan juga band red. Nah, mana yang band near dan mana juga yang band red, ini akan saya coba buka lagi untuk PowerPoint-nya. Oh ya, PowerPoint yang ini kemarin belum sempat saya share-kan ya Pak Ibu. Nanti akan saya share-kan. Mana yang band near dan mana yang band red. Ini akan kita coba cek. Nah, yang merupakan band near di Landsat 8 itu adalah band 5. Nah, ini ya Pak Ibu. Ini merupakan band near. Kemudian yang berikutnya itu adalah band 4 kalau yang band rednya. Jadi secara teknis nantinya Pak Ibu kita akan coba menggunakan dua band ini dalam proses untuk penghitungan tingkat kerapatan vegetasi yang ada di permukaan bumi menggunakan metode NDVI gitu ya Pak Ibu. Nah, dalam memasukkan formulanya untuk analisis ini Bapak Ibu, Bapak Ibu mesti melakukan beberapa hal. Nah, yaitu kita akan menggunakan rumus yang ada di BandMatch gitu ya Pak Ibu, di BandMatch. Nah, jadi ini sementara bisa Pak Ibu close dulu. Nah, ini juga available vector list-nya bisa di close dulu sementara ya Pak Ibu. Nah, gitu. Nah, ini juga yang display 3 bisa di close dulu. Display 2 juga di close. Nah, gitu ya Pak Ibu. Oke, ya kita sisakan di display satu saja. Nah, yang akan kita lakukan itu adalah menggunakan tool BandMatch di Basic Tool. Bapak Ibu pilih Basic Tool, pilih BandMatch gitu ya Pak Ibu. Nah, kemudian di BandMatch gitu ya Pak Ibu. Dan di sini kita akan memasukkan beberapa rumusnya ya Pak Ibu. Nah, untuk rumusnya yang kita coba masukkan. Nah, Pak Ibu nanti bisa coba ikuti rumus saya gitu ya Pak Ibu. Nah, rumusnya untuk rumus analisis NDVI ini. Nah, jadi tool benchmark ini
Gunanya kalau kemarin kan rumus sederhana ya Pak Ibu dalam proses koreksi radiometrik. Nah ini rumusnya agak lebih rumit gitu ya Pak Ibu. Jadi tool bench match ini gunanya yaitu untuk masukkan formula-formula analisis di NV gitu ya Pak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa buat rumusnya itu adalah buka kurung float gitu ya Pak Ibu. Kemudian buka kurung yaitu band rate. Nah band rate-nya di sini adalah tadi band near-nya di sini adalah band 5 gitu ya Pak Ibu. Itu buka kurung 5 dikurang B4 gitu ya Pak Ibu. B5, sebentar. B5 tutup kurung dikurang B4. Seperti itu. Nah, kita tutup kurung lagi per float, float. Kemudian B5 ditambah B4. B5 ditambah B4. Nah, gitu. Nah, ini akan saya coba sharekan di chat ya Pak Ibu. Biar bisa Pak Ibu coba sesuaikan. Biar lebih jelas kelihatannya Pak Ibu. Gitu. Nah, kemudian ini bisa Pak Ibu klik OK. Nah, kita akan memverifikasi mana B4, mana B5 gitu ya Pak Ibu. Nah, kita coba cek di sini. Ini diminta B4 dulu, kita identifikasi B4. Kemudian kita identifikasi juga B5. Gitu. Bisa Pak Ibu coba sesuaikan ya Pak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih di sini kita akan simpan ya Pak Ibu hasilnya akan kita simpan. Nah, Pak Ibu buat saja adalah NDVI gitu. NDVI Juni gitu ya Pak Ibu. Seperti itu. Dan kemudian bisa Pak Ibu klik OK dulu. Nah, gitu. Nah, kalau ada yang masih proses bisa disesuaikan dulu ya Pak Ibu. Sebelum saya tampilkan dalam bentuk load band ya Pak Ibu.
Nah, kemudian barulah Bapak Ibu bisa pilih display 2, display 2 ya Bapak Ibu. Kemudian load band. Nah, gitu. Di sini bisa kita lihat kalau dia berwarna hitam itu berarti tingkat kerabatannya itu rendah gitu ya Pak Ibu. Nah, yang putihnya itu tebel gitu ya Pak Ibu. Nah, itu berarti tingkat kerabatannya itu tinggi gitu. Nah, seperti itu ya Pak Ibu. Nah, tetapi walaupun begitu ya Pak Ibu, kita akan coba melakukan, nah ini tingkat kedapatannya tinggi. Nah, walaupun begitu, kita akan coba melakukan reklasifikasi terkait tingkat kerapatannya ini ya Pak Ibu. Kita akan coba melakukan reklasifikasi terkait tingkat kerapatan masing-masing ini dari hasil NDVI ini ya Pak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang bertanya dari mana proses nilai-nilai klasifikasi yang didapatkan, nah biasanya itu banyak tersedia di beberapa jurnal gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di modul itu juga ada. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengupdate yang terbaru itu biasanya banyak juga tersedia di jurnal gitu ya Bapak Ibu terkait analisis-analisis di remote sensing, jurnal-jurnal terkait remote sensing seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk proses reklasifikasinya Bapak Ibu bisa pilih overlay. Kemudian di sini dipilih density slice gitu ya Bapak Ibu. Pilih overlay, pilih density slice. Begitu. Nah, ini kita pilih adalah NDVI Juni gitu ya, Pak Ibu. Oke. Nah, akan kita sisakan 5 kelas saja. Di sini kan ada beberapa kelas ya, Pak Ibu. Di sini ini akan saya sisakan 5 kelas saja. Nah, ini udah 5 ya, Pak Ibu. Gitu. Bisa Pak Ibu coba sesuaikan. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa pilih edit range. Nah, ini saya coba gunakan dari yang paling ini ya, Pak Ibu. Saya akan menggunakan 0,50 kemudian sampai 1 gitu ya, Pak Ibu. Nah, ini nanti akan saya identifikasi sebagai range yang sangat rapat gitu ya, Pak Ibu. Itu. Nah, dari segi pewarnaannya akan langsung ini bisa Pak Ibu isi. Range-nya 0,50. Satu. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, titik untuk pemisah komanya apakah menggunakan tanda titik atau menggunakan tanda koma, itu tergantung dari pengaturan laptop Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau di laptop Bapak Ibu itu menggunakan pemisahnya apakah menggunakan koma ataupun titik. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, kalau kebetulan kalau di laptop saya, itu kalau koma untuk angka itu menggunakan titik pemisahnya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini untuk colornya ini akan saya gunakan adalah green 3 itu colornya itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba sesuaikan. Oke, gitu ya Pak Ibu. Berikutnya saya edit range lagi yang di atas 0,42 sampai 0,50. 0,42 sampai 0,50 gitu ya Pak Ibu. Itu ini saya buat sebagai green 2. Ini saya edit range lagi yaitu 0,25 sampai 0,42. 2. Ini saya gunakan green 1 gitu ya Pak Ibu. Itu. Kemudian
Di atasnya 0, min 0,32 sampai 0,25. Nanti bisa Pak Ibu coba sesuaikan ya Pak Ibu. Min 0,32 sampai 0,25. Saya gunakan black gitu ya Pak Ibu. Itu. Nah ini yang terakhir saya gunakan itu adalah min 1 sampai min 0,32. Min 0,32. Ini saya gunakan yellow. Nah, seperti itu. Nah, ini saya akan mulai dari atas klasifikasinya. Untuk yang yellow itu klasifikasinya tidak bervegetasi. Kemudian black itu jarang, gitu ya Pak Ibu. Kemudian yang green 1 itu cukup rapat, ke green 2 itu rapat, dan green 3 sangat rapat. Seperti itu. Nah, sementara bisa Pak Ibu coba sesuaikan dulu ya Pak Ibu. Nah, kemudian ini bisa Pak Ibu pilih apply, gitu ya Pak Ibu. Sebentar. Nah, bisa Pak Ibu pilih apply. Nah, itu kelihatan ya Pak Ibu, beberapa perbedaannya. Nah, ini contoh kelihatan ya Pak Ibu. Lebih enak dilihat. Itu. Nah, kalau kita perhatikan kalau green 1, nah green 1 agak agak ini apa Ibu? Agak muda warnanya. Oh, mohon maaf. Nah, green 1 itu agak mudah warnanya. Kemudian, sedangkan kalau green 2, nah itu agak ini apa Ibu? Nah, perbedaan, mohon maaf ya Pak Ibu. Perbedaannya nanti bisa Pak Ibu lihat nah, di sini. Contoh. Itu kelihatan ya Pak Ibu. Nah, ini agak jarang. Ini agak rapat gitu ya Pak Ibu. Kemudian yang lainnya cukup rapat. Yang di sini cukup rapat. Dan ini sangat rapat. Nah, gitu ya Pak Ibu. Bisa teridentifikasi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini akan kita coba konversikan juga menjadi data save file. Nah, cara mengkonversikan hasil analisis NDVI ini menjadi data save file, Bapak Ibu bisa pilih file juga, kemudian output range to AVFS. Nah, AVFS ini merupakan format vektor dari aplikasi NV.
Gitu ya Pak Ibu. Nah ini bisa Pak Ibu pilih output range to FVFS. Filenya di density slice tadi ya Pak Ibu. File, kemudian output range to FVFS. Nah kemudian output range to FVFS. Ini kita select ya Pak Ibu. Pilih di memori seperti biasa, seperti tadi yang pertama. Bisa Pak Ibu klik OK. Kita coba tunggu. Kita coba tunggu hasilnya ya Pak Ibu. Oke. Nah ini kita tunggu bentar ya Pak Ibu. Kalau Pak Ibu ada yang lainnya masih proses, kita tunggu sebentar ya Pak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, ini bisa Pak Ibu pilih load selected lagi. New vector window ya Pak Ibu, new vector window. Nah gitu.
Dan setelah itu, Bapak Ibu bisa pilih file, kemudian bisa dipilih export active player to save file lagi ya Bapak Ibu. Gitu, export active player to save file kembali. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih saja. Kita buat sebagai NDVI Juni Polygon gitu ya Bapak Ibu, poly. Gitu. Bisa Bapak Ibu coba sesuaikan. Ini saya open dan oke gitu ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Nah, kita coba cek hasilnya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang lain kalau ada yang masih proses bisa diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian untuk materi berikutnya kan kita akan mengolah data yang baru kita konversi gitu ya Pak Ibu. Data yang baru kita konversi, data yang baru kita download kemarin menggunakan aplikasi Envy. Nah, kemarin Bapak Ibu juga sudah dikirimkan aplikasi PCI Geomatika di WhatsApp Group. Coba dicek ya Pak Ibu, aplikasi PCI Geomatika di WhatsApp Group. Nah, Bapak Ibu coba install terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi PCI Geomatika tersebut, coba diinstal terlebih dahulu. Diberi waktu sekitar 10 menit ya Bapak Ibu untuk proses instalasinya. Nanti akan saya pandu untuk proses aktivasinya Bapak Ibu. Jadi bisa diinstal terlebih dahulu, diberi waktu 10 menit ya Bapak Ibu.
Nah, kemudian saya akan coba proses aktivasi. Nah, ini bisa Bapak Ibu close dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang NV bisa Bapak Ibu coba close dulu. Akan coba bantu proses aktivasi PCI geomatikanya ya Bapak Ibu. Nah, ini saya close dulu. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini saya akan coba aktivasi aplikasi PCI Geomatika. Nah, gitu. Sebenarnya sudah ada cara crack gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada sebenarnya. Nah, di cara crack ini Bapak Ibu bisa cek juga cara sebentar. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa pilih replace isi folder crack gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan ada file crack Bapak Ibu ekstrak data yang ini. Sebentar. File crack ini bisa Bapak Ibu ekstrak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu ekstrak saja itu kan dia menjadi folder. Nah, ini Bapak Ibu buka. Nah, data ini bisa Bapak Ibu copy, bisa Bapak Ibu kopikan. Kemudian dipastekan pada data C, PCI Geomatika, dan folder X gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita kopikan di sini. C, PCI Geomatika, kemudian X gitu ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Nah, dari sini bisa Bapak Ibu coba sesuaikan dulu. Nah, kemudian baru Bapak Ibu pilih, bisa klik kanan, pilih paste gitu ya Bapak Ibu tadi. Replace the files in the destination. Seperti itu ya Bapak Ibu, replace the files in the destination. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa pindah dulu ke folder sumber data kita di remote sensing dasar Juni kemarin ya Bapak Ibu. Sumber data ini, nah data yang ini yang sudah kita download kemarin, ini bisa Bapak Ibu klik kanan, bisa diekstrak ya Bapak Ibu. Saya tunggu sebentar.
Nah, kemudian di dalam folder ini, Bapak Ibu bisa klik kiri 2 kali. Nah, kita akan coba membuat folder baru, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu buat folder baru di sini. Dibuat folder konversi. Kenapa dikonversi? Karena kita akan mencoba mengkonversi versi TIFF dari data citra yang ini ya, Pak Ibu. Nah, kenapa begitu? Karena data citra yang baru kita download di hari Sabtu kemarin itu nggak bisa langsung dibuka di aplikasi Envy. Karena data citra tersebut dia memiliki sistem ataupun formatif yang berbeda, yang dimana formatif yang dimuat ataupun yang digunakan oleh data citra terbaru dari USGS itu adalah formatif terbaru gitu ya Pak Ibu, yang nggak bisa disupport oleh aplikasi Envy. Nah, agar bisa dibuka oleh aplikasi Envy itu harus diekstrak, harus dikonversi terlebih dahulu menggunakan aplikasi PC Geomatika yang sudah kita instalkan tadi, gitu ya Pak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih aplikasi PC Geomatikanya. Nah, gitu. Kemudian bisa Bapak Ibu coba sesuaikan dulu. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa pilih file, pilih open. Nah, kita akan open data. Nah, kita open datanya Bapak Ibu. Atau singkatnya Bapak Ibu bisa pilih yang ini ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk open data. Nah, Bapak Ibu bisa cari. Nah, nah gitu. Sumber data yang tahun 2023 ini akan saya coba per kecil ukurannya biar kelihatan. Nah, ini. Dari B1 sampai B11 itu diselect ya Pak Ibu. Itu. Bisa Pak Ibu coba sesuaikan dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih open. Nah, jadi masing-masing data ini akan kita save as menggunakan format TIFF 6.0 gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tetapi Bapak Ibu harus mesti memperhatikan nih untuk identitas data. Jadi dalam proses pengerjaan data citra satelit itu, identitas data itu merupakan suatu hal yang penting gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu tetap perhatikan identitas data B1, B2 dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti penamaannya langsung kita buat aja B1, B2 dan seterusnya. Nah, misalkan kita coba di B1 ini dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik kanan, bisa dipilih Save As gitu. Nah, di sini formatnya langsung kita pilih ya Pak Ibu, yaitu TIFF 6.0 gitu. Formatnya bisa langsung Pak Ibu pilih. Coba langsung dipilih formatnya dulu ya Pak Ibu. Bisa diganti di sini ya Pak Ibu. Nah, gitu.
Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih berikutnya. Kita pilih browse gitu ya Bapak Ibu, browse. Nah, kita buka folder konversi. Nah, kita simpan dengan B1 gitu ya Bapak Ibu. B1 seperti itu. Bisa Bapak Ibu save dan save gitu ya Bapak Ibu. Tuh. Begitu juga untuk data yang lainnya ya Bapak Ibu. Data yang lainnya. Yang ini kita pilih lagi, simpan. Kita buat sebagai B2 gitu ya Bapak Ibu. B2. Itu. Nah, yang lainnya juga gitu ya Bapak Ibu. Kita simpan lagi, saya askan lagi. Jadi B3. Begitu juga untuk data yang lain. Menjadi B4. Dan data yang lainnya Bapak Ibu. Jadi B5. Itu B6 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. B8. B9. B10 gitu ya Bapak Ibu. Beserta B11. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain bisa menyesuaikan terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan bisa kumpulkan di chat ya Bapak Ibu.
Untuk semua citra yang baru di-download, Bu, itu berlaku. Citra Landsat 5, 7, 8, dan 9. Yang versi yang di-download untuk beberapa waktu. Pokoknya setelah edisi tahun, apa namanya, terakhir itu, yang yang bisa langsung dibuka di Envy itu data-data yang di-download di tahun 2021. Nah, pasca tahun 2021, itu seluruh data versi Citra tersebut, versi TIFF-nya itu udah diupdate. Nah, jadi dia harus, setiap kita baru mendownload data, nah harus dikonversi dulu di PC Gematika, nanti bisa dibuka di aplikasi Envy. Gitu, Bu. Nah, di sini kita akan coba praktekkan. Kita coba praktekkan ini, Bapak Ibu nolkan aja. Soalnya datanya tadi sudah kita simpan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa buka aplikasi Envy-nya. Nah, ini kita coba praktekkan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan Bapak Ibu untuk membuka satu data citra yang belum dikonversi menjadi TIFF 6.0 tadi ya, Bapak Ibu. Contoh, di sini Bapak Ibu bisa pilih file, pilih Open Image File, gitu. Kemudian, nah Bapak Ibu saya akan coba buka data yang belum dikonversi. Nah, gitu. Nah, ini saya buka yang band satu aja ya, Pak Ibu. Bukan semuanya, tapi salah satu aja, band satu aja. Ketika saya buka di sini, saya klik open. Dia akan muncul seperti ini ya, Pak Ibu. Nah, seharusnya kan dia nggak seperti ini. Dia langsung bisa terbuka di table of content datanya, gitu ya, Pak Ibu. Nah, ini saya close saja. Saya coba ganti dengan data yang sudah dikonversi tadi. Nah, saya pilih data konversi. Saya select semua datanya sampai band 11. Itu. Itu bisa langsung dibuka seperti biasa. Gitu ya, Pak Ibu. Itu bisa langsung dibuka seperti biasa. Nah, seperti itu. Nah, langkah kerja setelah itu ngapain? Ya, langkah kerja kurang lebih sama seperti kemarin Bapak Ibu. Kalau sudah bisa dibuka seperti ini, kita bisa langsung men-stakingkan. Nah, setelah di-stakingkan baru kita bisa lakukan klasifikasi lagi, kombinasi band lagi, dan analisis-analisis yang lainnya. Nah, saya coba lakukan sampai staking dulu ya Bapak Ibu. Nah, pilih lagi layar staking seperti kemarin. Nah, ini angkanya sama seperti kemarin ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Kita klik OK. Kemudian kita susun lagi seperti kemarin datanya. Dari band satu, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu. Nah, kemudian baru klik OK di sini nih. Gitu. Nah, dalam proses staking untuk data yang baru kita konversi itu, Bapak Ibu mesti memperhatikan keberadaan dari zonanya gitu ya, Pak Ibu. Nah, dia sebenarnya untuk zonasinya udah benar ya, Pak Ibu. Tapi kan di sini untuk zona dari masing-masing data citra itu dia menggunakan zona UTM ya, di mana zona UTM ini dipisahkan menjadi dua zona berdasarkan garis khatulistiwa. Itu ada zona utara, ada zona selatan. Nah, untuk daerah yang kita download kemarin kan daerah Jakarta ya, Pak Ibu. Nah, kalau daerah Jakarta kan mestinya itu dia berada di zona selatan. Maka di sini dari N ini kita ganti menjadi S gitu ya, Pak Ibu. Nah, kenapa? Kalau N itu artinya North atau utara, S itu selatan. Nah, kalau untuk zonanya nilainya 48 itu udah benar, gitu ya, Pak Ibu. Itu biasanya udah benar. Palingan kita hanya mengganti yang mana N dan yang mana S-nya aja. Berdasarkan garis khatulistiwa, gitu ya, Pak Ibu, untuk pemisah zonanya. Nah, barulah di sini kita pilih choose. Nah, kita pilih lokasi penyimpanan datanya lagi. Nah, layar stacking Juni versi 2. Dan oke. Itu.
Nah, ini sudah berhasil di stacking pen ya, Pak Ibu. Ini saya coba kompositkan lagi seperti kemarin. 4, 3, 2. Nah, lot RGB. Nah, ini hasilnya ya, Pak Ibu. Sama, gitu. Begitu juga misalkan saya display duanya 5, 4, 3. Tuh. Nah, seperti itu ya, Pak Ibu. Nah, jadi begitu cara ataupun tahapan untuk proses pengolahan data, terutama data citra yang baru selesai kita download gitu ya Pak Ibu. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu bisa lakukan proses-proses yang seperti kemarin, proses klasifikasi K, kemudian proses analisis NDVI seperti itu ya Pak Ibu. Nah, jadi untuk materi hari ini kita cukupkan ya Pak Ibu sampai di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan saya beri tugas gitu ya Pak Ibu. Nanti akan saya coba sharekan salah satu batas kecamatan ataupun batas daerah gitu ya Pak Ibu terkait data citra Jakarta ini. Kemudian Bapak Ibu akan diberi tugas untuk melakukan proses klasifikasi terbimbing, kemudian analisis DPI. Seperti itu ya Pak Ibu. Nanti akan saya coba sharekan untuk sebatas administrasi sebuah kecamatan ataupun sebuah daerah gitu ya Pak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini akan kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Dan nanti video recording akan dikirimkan gitu ya Bapak Ibu. Video recording akan dikirimkan biasa paling cepat 1 jam setelah selesai pelatihan gitu ya Pak Ibu. Dan untuk sertifikat pelatihan nanti akan dikirimkan paling lambat di hari Jumat pada masing-masing email peserta. Untuk itu, Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung pada 3 pertemuan kita di kelas Remote Sensing Dasar edisi Juni kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan di kelas-kelas berikutnya. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita bersama dan bisa membantu Bapak Ibu di dalam dunia kerja dan ataupun di dalam penelitian Bapak Ibu. Untuk itu, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat istirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.